Sumardi dengan NIM 1242082082254. Saya dari kelas D Perbankan Syariah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembiayaan digital dan manual di bank syariah. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang prosedur pembiayaan manual di bank syariah. Pembiayaan manual adalah proses pembiayaan yang dilakukan secara langsung di kantor bank syariah, mulai dari pengajuan hingga pelunasan sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama itu ada permohonan pembiayaan. Tahap pertama adalah permohonan pembiayaan. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan serta menyampaikan kebutuhan dan tujuan pembiayaan yang diinginkan. Yang kedua itu yaitu penerimaan dan pengecekan dokumen. Selanjutnya, bank menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen yang diberikan nasabah seperti KTP, kartu keluarga, slip gaji, laporan usaha, dan dokumen lainnya sesuai dengan jenis pembiayaan. Yang ketiga itu adalah analisis pembiayaan atau disebut dengan 5C. Bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan berdasarkan prinsip 5C. Yang pertama itu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Tujuannya untuk memastikan pembiayaan layak diberikan. Yang keempat itu adalah survei dan verifikasi. Petugas bank melakukan kunjungan ke rumah atau tempat usaha nasabah untuk memastikan data, kondisi usaha, dan jaminan yang dilakukan sesuai dengan kenyataan. Yang kelima itu ada rekomendasi pembiayaan. Berdasarkan hasil analisis dan survei, analisis pembiayaan membuat rekomendasi yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk dipertimbangkan. Yang keenam itu ada keputusan pembiayaan. Pihak bank kemudian memutuskan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Yang ketujuh itu ada akad pembiayaan. Jika disetujui, bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan sesuai produk yang dilakukan seperti murabahah, mudoroba, musyarakah, atau ijarah. Yang ke-8 ada pengikatan agunan. Apabila dapat jaminan, maka dilakukan pengikatan agunan sesuai kegiatan yang berlaku untuk melakukan keamanan bagi kedua belah pihak. Yang ke-9 itu pencairan pembiayaan. Setelah semua proses diselesai, dana pembiayaan dicairkan kepada nasabah atau kepada pihak penjual sesuai tujuan dan pembiayaan. Yang ke-10 itu ada monitoring dan pengawasan. Bank melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan serta melihat perkembangan usaha atau kemampuan pembayaran nasabah. Yang ke-11 ada pembiayaan angsuran. Nasabah melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Yang terakhir yaitu pelunasan dan penyelesaian. Setelah seluruh kewajiban nasabah selesai dibayar, pembiayaan dinyatakan lunas dan agunan akan dikembalikan kepada nasabah apabila ada. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan prosedur pembiayaan digital di bank syariah. Pembiayaan digital adalah proses pembiayaan yang dilakukan secara online melalui aplikasi atau website bank syariah, mulai dari pengajuan hingga pelunasan dengan tahap berpedoman pada prinsip syariah. Yang pertama itu ada registrasi dan verifikasi akun. Tahap pertama adalah registrasi akun. Nasabah mengisi data diri, melakukan verifikasi nomor telepon, email, serta verifikasi identitas melalui EKYC atau verifikasi elektronik. Yang kedua itu pengajuan pembiayaan. Setelah akun berhasil dibuat, nasabah memilih produk pembiayaan yang diinginkan, mengisi data yang diperlukan, mengunggah dokumen pendukung, lalu mengirim pengajuan secara digital. Yang ketiga itu ada analisis dan penilaian digital. Bank kemudian melakukan analisis terhadap data nasabah menggunakan sistem digital. Pada tahap ini, bank menilai kemampuan pembayaran, resiko pembiayaan, serta memastikan bahwa pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat itu ada penawaran dan persetujuan. Jika pengajuan memiliki syarat, bank akan memberikan penawaran pembiayaan. Nasabah dapat melihat rincian pembiayaan dan pemberitahuan persetujuan secara digital. Yang kelima itu ada akad digital. Setelah menyetujui penawaran, nasabah melakukan akad pembiayaan secara elektronik menggunakan tanda tangan digital sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keenam itu ada realisasi dan pencairan dana. Setelah akad selesai, dana pembiayaan dicairkan ke rekening nasabah atau langsung kepada penjual barang atau jasa yang menjadi tujuan pembiayaan. Yang ketujuh itu ada monitoring dan pengawasan. Bank melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana dan perkembangan usaha atau kondisi nasabah secara berkala melalui sistem digital. Yang kedelapan itu ada pembiayaan angsuran. Nasabah melakukan pembiayaan angsuran melalui mobile banking, transfer, kris, atau metode pembiayaan digital lainnya sesuai dengan yang telah ditentukan.
Yang kesembilan adalah laporan dan notifikasi. Bank memberikan notifikasi kepada nasabah mengenai jadwal pembayaran, jatuh tempo, dan informasi terkait pembiayaan secara real time melalui aplikasi. Yang kesepuluh, pelunasan dipercepat. Apabila diperbolehkan dalam akad, nasabah dapat melakukan pelunasan lebih cepat sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir. Yang ke-11 itu ada penutupan pembiayaan. Setelah seluruh kewajiban selesai dibayarkan, pembiayaan dinyatakan lunas dan ditutup oleh bank secara digital. Yang terakhir yaitu dokumentasi dan arsip. Seluruh dokumentasi pembiayaan disimpan secara elektronik sehingga aman, mudah diakses. Nah, pembiayaan manual dan digital ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pembiayaan manual, kelebihannya nasabah dapat berkonsultasi langsung dengan petugas bank. Penjelasan akad dan persyaratannya lebih mudah dipahami. Cocok bagi nasabah yang kurang memahami teknologi, dan dokumentasinya pun dapat langsung diperiksa oleh petugas bank. Kekurangannya itu nasabah harus datang ke kantor cabang dan membutuhkan waktu yang lebih lama serta biaya atau waktu untuk perjalanan. Proses administrasinya pun banyak menggunakan kertas. Sedangkan pembiayaan digital, kelebihannya pengajuan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Prosesnya lebih cepat dan praktis. Penghematan waktu, biaya, transportasi. Dokumennya dapat dikirim secara online. Sedangkan kekurangannya membutuhkan akses internet dan perangkat digital. Tidak semua nasabah memahami penggunaan aplikasi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.